KPK bakal usut kasus korupsi Bansos DKI, apa kabar Formula E? Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Dugaan kasus korupsi beras Bansos yang katanya merugikan keuangan negara sekitar 2,85 triliun rupiah mulai hangat dan menarik perhatian publik. Tapi saya rasa masih belum cukup. Entah kenapa viralnya lama. Media pun terkesan kurang cepat memberitakan ada apa ini. Ini seperti bertanya-tanya kenapa selama 2 tahun kasus beras Bansos ini tidak tercium dan tenang bagai air kolam. Ada yang aneh. Akun medsos dengan nama Kurawa berhasil membongkar kebusukan ini setelah mendapatkan informasi rahasia dari seseorang. Akhirnya ketahuan beras yang disimpan di gudang sudah membusuk, berjamur, bahkan tidak layak diberikan kepada hewan. Berbagai pihak sudah merespon, baik itu Mensos Risma maupun PJ Heru Budi Hartono. Risma mengatakan sudah 2 tahun terakhir tidak bagikan beras, melainkan bantuan tunai. Sedangkan Heru juga tidak tahu menahu karena itu kasus lama yang mana dia belum menjabat. Apa kabar KPK? KPK mau tak mau ikut merespon kabar tersebut. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya sangat terbuka untuk menunggu adanya laporan dari masyarakat terkait dugaan korupsi Bansos DKI tersebut. KPK memastikan akan menindaklanjuti setiap informasi yang diterima. Bila masyarakat mengetahui dugaan korupsi, silahkan kami membuka pintu seluas-luasnya, selebar-lebarnya melalui berbagai kanal yang ada di KPK untuk melaporkan kepada KPK, kata Ali. Jawaban yang normatif, bukankah sudah ada bukti lengkap dari Kurawa? Mau tunggu apa lagi? Masa harus menunggu laporan dari masyarakat? Saya hanya merasa lucu dengan KPK. Di medsos banyak yang tidak percaya dengan KPK saat ini. Entah kenapa kredibilitas dan wibawa KPK begitu jelek di mata masyarakat. Para netizen sering memberikan tanggapan negatif kalau sudah menyangkut KPK. Contohnya Formula E. Sampai saat ini tidak ada kelanjutan yang berarti. KPK hanya bilang masih mengusut, masih mencari bukti, masih untuk apa? Kira-kira kalian percaya KPK akan mengusut dengan serius kasus dugaan korupsi Bansos ini? Kasus ini katanya terjadi di tahun 2020, yang artinya itu terjadi di masa kepemimpinan Anies Baswedan. Yang Formula E di era Anies saja tidak ada kejelasan. KPK seolah melempem kehilangan taring tajamnya. Apalagi kasus Bansos ini. Jangan kecewa kalau nantinya muncul berita KPK mengecek, mencium, mengendus, mengusut, dan bla bla bla. Lalu endingnya kalian bisa tebak sendiri. Akun Kurawa ini juga mengupdate beberapa cuitan yang menurut saya cukup mengejutkan. Kasus ini benar-benar disembunyikan dengan sistematis dan rapi, tapi akhirnya bisa terbongkar juga. Semoga pemberi informasi ini dirahasiakan namanya agar privasi terjaga. Maklum, kasus ini bikin resah banyak orang. Kepanikan mereka bisa menimbulkan masalah serius, apalagi kalau sudah kalah. Sabar aja, akan makin banyak data-data kebobrokan yang akan dibuka pasca lengsernya Anies. Banyak ASN DKI yang merasa sakit hati dan terzolimi di saat kepemimpinannya, karena begitu kuatnya peran TGUPP ikut campur secara teknis hingga mampu memutasi ASN sesuka mereka. Ngeri, katanya dalam cuitan tersebut. Kalau ini benar, berarti TGUPP ngeri ya. Mana nih, salah satu mantan anggota TGUPP yang suka bela Anies mati-matian? Kemana itu orang? Pasti lagi sembunyi karena tidak tahu harus berkomentar apa. Pengecut sedang sembunyi. Ada lanjutannya lagi. Hasil pengintaian lewat drone, namanya kebetulan K-Drone, yang gue sebar di lokasi gudang pasca tweet. Ternyata direksi dan pengawas Pasar Jaya sangat panik dari hari Selasa lalu. Mereka langsung memperkuat penjagaan security untuk memperketat gudang, tidak boleh dikunjungi orang lain katanya. Ada upaya untuk memindahkan beras rusak ini namun sulit karena kondisinya yang sangat rusak, tidak bisa dipindahkan ke gudang lain. Akhirnya ditetapkan di gudang yang sama. Akhirnya Selasa sore seluruh direksi dan dewan pengawas konsolidasi melakukan meeting mendadak di sebuah hotel katanya. Seperti nonton film drama thriller kan? Menegangkan tapi ngeselin, ternyata ada kelompok yang sangat keterlaluan dan tidak punya nurani. Untuk Kurawa, bongkar terus kebusukan ini dan stay safe sekaligus waspada. Mereka sedang panik dan berusaha menutupi jejak kotornya. Bagaimana menurut Anda? Apa
Iya, segitunya Surya Paloh siap cabut capreskan Anies jika diperintah Jokowi. Low, ditulis oleh Daeng dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Beredar kabar bahwa Surya Paloh siap cabut capreskan Anies jika diperintahkan Jokowi. Jika berita ini benar, maka Surya Paloh dinilai ingin menyeret nama Jokowi atas kekeliruannya. Sebenarnya sih sah-sah saja dan itu hak Surya mengangkat siapa saja yang ingin dijadikan capres andalannya. Akan tetapi soal pencapresan ini pun tidak bisa dihindari dari rakyat. Apakah banyak rakyat yang mau memilihnya ataukah justru banyak yang sudah muak? Sampai saat ini Anies memang telah berusaha mencitrakan dirinya agar terlihat sebagai orang yang pernah berprestasi di DKI. Tetapi fakta yang terjadi tidak bisa terus-menerus ditutupi. Sejarah Pilkada DKI 2017 tidak bisa dilupakan begitu saja. Masih sangat terbayang, sangat kelam di benak banyak orang. Julukan Anies sebagai bapak politik identitas pun melekat padanya. Citra buruk yang didapat Anies awal kampanye Pilkada DKI 2017 hingga kini tidak bisa dihapus begitu saja. Plus rekam jejak Anies yang telah diukirnya saat menjabat sebagai gubernur DKI juga semakin memperburuknya. Hari-hari Anies di DKI hanya sibuk pencitraan. Mungkin pikir Anies bahwa sejalan dengan waktu maka masyarakat akan melupakan semua itu. Tapi nyatanya tidak sama sekali. Berbagai janji-janji kampanye yang pernah dikembar-gemborkan itu pun tidak ada yang terrealisasi. Inilah yang menambah daftar buruk Anies di masyarakat. Memang ruang lingkup Anies menjadi gubernur itu di wilayah DKI Jakarta saja, tapi efeknya bisa seantero nasional. Untungnya tidak sampai ke Turki. Tentu saja butuh kerja keras yang penuh kelicikan untuk merebut hati rakyat. Butuh usaha yang sangat super licik agar kesan negatif pada dirinya itu hilang di benak masyarakat. Rekam jejak buruk yang tercatat di ruang digital sulit dibendung. Berapapun banyaknya tokoh agama yang ingin digandeng Anies untuk memoles dirinya, tetap tidak akan bisa. Jadi ketika Surya Paloh mencapreskan Anies, pastilah kewalahan. Dan efeknya, elektabilitas Partai Nasdem jeblok. Surya Paloh dan Nasdem pun dikuliti setipis demi setipis. Nasdem pun dinilai sebagai partai yang tidak punya kader yang berkualitas pemimpin, sehingga hanya comot sana comot sini. Nasdem bisa dinilai partai yang tidak konsisten dalam memperjuangkan demokrasi. Dan boro-boro, Nasdem pun akan dinilai partai yang tidak terlalu memikirkan rakyat. Nasdem hanya dinilai partai yang ingin menjadi bandar atau makelar bandar, partai yang hanya ingin cari cuan semata. Sejarah Anies pada Pilkada DKI 2017 itu telah merusak demokrasi. Jualan ayah dan mayat begitu sadis dan barbar setelah dimainkan Anies dan para pendukungnya. Seolah-olah mereka menikmati benar permainan kampanye intoleran yang sadis itu. Dan di masa Pilkada DKI 2017 inilah ada anak-anak kecil yang diajari bernyanyi bunuh Ahok. Sungguh sadis masa-masa Anies saat akan menjadi gubernur DKI. Dan ini tidak mungkin bisa dilupakan begitu saja. Dan bagaimana nasib psikologis anak-anak itu? Dan jumlah anak-anak itu tidak sedikit loh. Jadi dengan begitu, Nasdem yang begitu ambisius mendapatkan keuntungan besar dari pencapresan Anies ini telah sangat gerusa-gerusu alias ceroboh. Sebelum Anies benar-benar dicapreskan oleh Nasdem, Surya Paloh pernah tersebar kabar bahwa Surya Paloh siap dukung Anies lahir dan batin. Berita ini tercantum tanggal 25 Juli 2019 dan dinyatakan hoax di website Kominfo. Nah, apa yang dibilang hoax ini? Ternyata seiring waktu tiba-tiba saja Surya Paloh langsung mencapreskan Anies. Dengan bangga dan percaya diri, Surya Paloh mengangkat Anies menjadi capres unggulannya. Meskipun sampai saat ini masih belum ada deal-deal dari partai-partai yang katanya akan membentuk koalisi, yaitu Demokrat dan PKS. Maka bisa jadi bahwa berita waktu itu bukanlah kabar hoaks, tapi memang sudah sangat diinginkan oleh Surya Paloh, sehingga terdengar oleh seseorang dan bocorlah ke publik. Namun waktu itu karena yang menjadi menteri di Kominfo adalah orang Nasdem juga, maka dengan segera dimasukkan ke dalam berita hoaks di website Kominfo. Mungkin waktu itu Nasdem sudah khawatir kalau kabar ini tidak dinyatakan hoaks, maka partainya pun berefek negatif. Tapi apa mau dikata, partai Nasdem anjlok juga kan? Apa yang dikhawatirkan waktu itu akhirnya terjadi juga. Jadi sulit sekali menutupi kebohongan dengan kebohongan. Anies dengan segudang kebohongan dan kebobrokannya tidak akan mampu ditutupinya dengan sebuah keindahan kata-kata.
atau bahkan ketika memberi warna-warni genteng rumah warga Jakarta, tetap saja Anies tidak bisa menutupi segala kelebihan bayar yang sudah terendus dan juga beras sembako yang berbau busuk. Ini kode-kode alam sepertinya. Kalau dulu Jakarta telah mengambil keputusan yang salah dan fatal karena Anies dipilih jadi gubernur, maka kini Nasdem telah mengambil keputusan yang salah dan sangat fatal karena telah mengangkat Anies sebagai capres unggulannya. Jadi kalau benar kabar yang beredar bahwa Surya Paloh bersedia cabut pencapresan Anies asal ada perintah Jokowi, ini adalah cara Surya agar nama partainya bisa naik lagi. Karena ternyata ia telah salah bereksperimen. Padahal kita tahu bahwa Jokowi kan tidak memerintahkan Surya untuk mencapreskan Anies. Justru Jokowi sudah bilang berkali-kali ojo ke susu, tapi tampaknya Surya Paloh meremehkan Jokowi. Nah, kalau Surya mau cabut pencapresan Anies, ya tidak usah menunggu perintah Jokowi, cabut saja langsung, mudah kan? Tapi meskipun Surya cabut pencapresan Anies, Partai Nasdem sudah terlanjur jatuh. Ibarat orang yang sudah pernah jatuh di selokan comberan, tetap akan selalu diingat oleh orang-orang yang telah menyaksikannya. Ih, orang itu pernah jatuh di selokan. Duh, kasihan deh. Begitulah kira-kira. Bagaimana menurut Anda?